Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah ya sekalian, di pagi hari ini kita kembali berjumpa ya dalam kajian rutin Akademi Tafaqquh Fiddin. Insyaallah melanjutkan kajian ilmu usul tafsir dari Muqaddimah Tafsir Ibnu Juzai ya. Insyaallah ini pertemuan akhir kita selesaikan. Sebelumnya ada beberapa poin dalam pembahasan ilmu balaghah yang perlu saya lebih perjelas ya dengan memberi contoh-contoh. Yaitu yang ini tasmiyatul mujani sudah ya, tasmiyatul mulabis bismi mulabisihi. Ya, kemudian ada yang disebut dengan tardid ya. Tardid disebut juga istilahnya dengan tasdir, yaitu mengulang lafaz yang ada pada awal perkataan di akhir perkataan. Ya, jadi di akhir perkataannya itu disebutkan lagi lafaz yang sudah disebutkan di awal. Misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhsyahu. Dan engkau takut kepada manusia, sedangkan Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Ya, di sini kata takhsya diulang lagi. Ya, takhsya yang sebelumnya disebutkan. Dan pengulangan ini baik persis ya katanya, ataupun bisa apa namanya sama ya akar katanya mirip ya akar katanya sama ya. Misalnya contoh yang kedua, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian, sungguhnya dia Maha Pengampun. Nah, ini kata ghafara itu mirip dengan kata yang sebelumnya itu istaghfiru ya. Karena memang satu akar kata. Jadi tidak harus sama persis ya, tapi bisa berupa pecahannya yang diulang. Ini disebut tardid atau tasdir. Kemudian yang berikutnya ya ada yang disebut dengan luzumu ma la yalzam. Lazimkan suatu yang tidak lazim. Nah, ini sebetulnya kalau kita lihat pengertian dan juga contohnya ya, itu sama dengan jinas nakis. Ya, jinas nakis itu termasuk pembahasan ilmu badi ya, yang termasuk muhasinat al-lafdiyah. Jadi membaguskan lafaz ya, yaitu apa namanya ada dua kata yang mirip tapi beda arti ya, dan ada sedikit yang berbeda ya, satu huruf. Misalnya fa'ammal yatima fala takar wa masaila fala tanhar ya. Kata takhar dan tanhar itu mirip ya, hanya berbeda satu kata saja. Kemudian berikutnya al-qalbu ya. Al-qalbu itu kata yang kedua, huruf yang kedua ya, huruf-hurufnya terbalik dari kata yang pertama. Ya, jadi misalnya warabbaka fakabir. Nah, kata kabir ini kan dengan huruf yang apa, dengan kata yang sebelumnya dia huruf-hurufnya tinggal dibalik saja kan. Kabir itu huruf ka, baro itu dari robbaka kan. Robbaka itu kalau dibalik kabaro ya. Jadi kata yang kedua huruf-hurufnya itu terbalik dari kata yang pertama. Ini disebut al-qalbu. Robbaka fakabir ya. Kulun fi falak. Ya, lakin itu kan
kebalikan dari kulun. Kulun lam kaf ya, itu kan kebalikan dari kaf lam. Ya, ini disebut dengan al-qalbu ya. Kemudian berikutnya at-taqsim, yaitu menyebutkan beberapa hal lalu memberi tambahan penjelasan pada masing-masingnya. Ya, misalnya kadzabat samud wa adum bil qaryah, telah mendustakan, yang mengingkari Samud dan Ad ya dengan hari kiamat. Nah, di sini kan disebutkan beberapa hal. Di sini dua hal ya, Samud dan Ad. Kemudian setelah itu memberi tambahan penjelasan pada masing-masing ya. Disebut dijelaskan Samud, fa amma Samudu ya, Samud. Fa uhliku bitaghiya. Lalu dijelaskan tentang Adnya, wa amma Adun fa uhliku birihin sorsorin atiyah. Jadi taksim itu kan jadi membagi-bagi ya. Ini diantara contohnya saja, walaupun banyak macam-macamnya juga ya taksim itu. Ini diantaranya saja. Untuk kemudian tatmim atau takmil, nah ini termasuk salah satu bentuk itnab ya. Jadi membuat kalimat yang lebih dari yang dibutuhkan. Jadi ada penambahan. Itu ada kata penambahan yang kalau tidak ada sebetulnya maknanya tidak kurang ya. Misalnya man amila sholihan min dzakarin au unta wa huwa mu'minun. Nah, kata wa huwa mu'min ini tambahan ya pelengkap. Karena tidak ada wa huwa mu'min man amila sholihan min dzakarin au unta falanuhyiyannahu. Karena syarat amal soleh kan itu beriman ya. Wa yutimun atau ama ala hubbihi ya, kata ala hubbihi ini tambahan. Disebutnya tatmim atau takmil ya. Kemudian yang terakhir yang perlu saya tambahkan penjelasan yang disebut dengan al-lafu wan nasyru ya, yaitu menyebutkan dua hal atau lebih lalu menyebutkan kaitan yang kembali kepada masing-masing. Ya, lalu menyebutkan kaitan masing-masingnya itu terbagi dua ya, ada yang secara berurutan murattab, ada yang tidak berurutan ghair murattab. Yang pertama ya, contoh yang pertama ya, wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara. Di antara rahmatnya adalah Allah menjadikan untuk kalian malam dan siang. Nah, ini kan menyebutkan dua hal ya, malam dan siang. Ya, lalu menyebutkan kaitannya masing-masing. Litas kunu fihi, agar kalian eh, merasa tentram padanya. Nah, ini kan litas kunu fihi adalah kaitannya dengan malam. Ya, litas kunu fihi itu kembali ke malam. Ya, lalu walitab tagu min fadlihi, dan agar kalian mencari dari karunia-Nya. Nah, ini kan mencari karunia berusaha itu siang. Ya, jadi disebutkan ada kaitan yang kembali kepada masing-masing. Nah, kembali kepada masing-masingnya ini secara berurutan. Sesuai urutan pertama kan, urutan pertama malam dan siang. Disebutkan litaskunu fihi, kembali ke malam. Walitabtagu min fadlihi, kembali ke siang. Ini berurutan murotab. Nah, ada yang kedua yang tidak berurutan. Nah, urutannya terbalik ya. Ghair muratab. Misalnya yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari memutih wajah-wajah dan menghitam. Nah, ini kan disebutkan dua hal ya. Tabyaddu wujuh, memutih, lalu taswaddu wujuh, menghitam. Lalu disebutkan ya masing-masingnya. Fa ammal ladzina aswaddat wujuh. Nah, di sini adapun orang-orang yang wajahnya menghitam, kafatum ba'da dzalikum.
kumul adab bima kuntum takfurun. Ya, ini kan fa'amal ladzina uswadat. Jadi iswadat dulu, taswadu. Nah, taswadu tadi urutannya yang kedua ya, tapi kemudian dijelaskan fa'amal ladzina swadat. Jadi tidak berurutan, harusnya kan biadot dulu. Tabiyadu. Tapi ini disebutkannya secara terbalik. Fa'amal ladzina swadat wujuhum aqamatum ba'da itu kalau ada yang wa ammal ladzina biyaddot, nah yang berikutnya itu kan wa ammal ladzina biyaddot wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Ya, nah ini disebutnya ghair murattab, tidak berurutan ya. Nah, baik itu sedikit tambahan dari penjelasan sebelumnya ya yang perlu ditambahkan. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya ini yang terakhir ya dari mukadimah. Karena bagian yang keduanya itu berupa kamus saja ya itu. Mukadimah di tafsir ya, tafsir itu. Tentang kemujizatan sudah kita bahas. Nah, ini bab yang ke-12 ya terakhir tentang keutamaan Al-Quran. Al-Babu Tsani Asyar ya bab yang ke-12 fi Fadailil Quran tentang keutamaan Al-Quran. Wa innama nadhkuru minna ya nyalah kita menyebutkan di antaranya ma warada fil hadis sahih apa yang terdapat di dalam hadis yang sahih. Wa min dzalika di antaranya ma warada an Abi Umamah Al-Bahili qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena sungguhnya dia akan datang pada hari kiamat ya memberi syafaat, memberikan pertolongan kepada sahabat-sahabatnya. Jadi yang namanya sahabat ya artinya selalu bersama dengan Al-Quran. Ya membacanya, menghafalnya, mempelajarinya, ya mengamalkannya, mendakwakannya. Ya itu diriwayatkan oleh Imam Muslim ya nomor 553 di antaranya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir ya dengan Al-Quran, baca Al-Quran secara mahir, maka dia akan bersama dengan para malaikat, utusan yang mulia, yang baik. Waladhi yakrauhu ya dan yang membacanya wa ta'u fihi ya dan terbata-bata ya dalam membacanya bahwa alaihi syak ya kesulitan lahu ajron maka dia akan mendapat dua pahala. Pahala membaca dan pahala bersungguh-sungguh dalam membacanya. Wa Nabi Musa al-Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matsalul mu'mini alladzi yaqra'ul Qur'an kama salil utujah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Ya, ini perumpamaan ya orang mukmin yang membaca Al-Qur'an dibanding dengan orang mukmin yang tidak membaca Quran, lalu dibandingkan juga dengan orang munafik yang membaca Al-Quran dan yang tidak membaca Al-Quran. Diibaratkan sebagai buah ya. Yang pertama orang mukmin yang membaca Quran itu seperti buah utrujah. Utrujah itu rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Aromanya harum, rasanya juga enak. Jadi orang mukmin kan hatinya beriman ya, berarti enak dalamnya itu. Lalu aromanya harum karena tercium dari bacaan Quran itu kan jadi harum dengan bacaan Quran. Lalu yang kedua wa masalul mu'min alladzi la yaqra'ul kan misal tamrati la rihala wa ta'muha ulwun. Perumpamaan orang yang tidak membaca Al-Quran itu seperti kurma ya, tamro. Dia tidak punya aroma dan rasanya manis ya. Orang beriman kan rasanya enak.
ya dalamnya beriman gitu ya, tapi tidak harum, tidak ada aroma harum. Kenapa? Karena tidak membaca Al-Quran. Seperti hanya kurma, kurma enak kan, tapi tidak ada aromanya. Wa masalul munafiqi alladzi yaqra'ul Qur'an masalur raihanati rihuha thayyib wa ta'muha murun. Nah, perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran itu seperti raihana, ya raihana. Ya aromanya harum ya karena dia membaca Quran. Jadi walaupun munafik membaca Quran aromanya harum. Tapi tentu karena orang munafik dalamnya tidak beriman, ya rasanya pahit, rasanya pahit. Wa masalul munafiq alladzi la yaqra'ul Quran, perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran kama sari hanzalah laisa laharihun wa ta'muha murun. Ya, di buah hanzalah ya itu tidak ada aromanya dan rasanya pahit. Ya, jadi ini sudah rasanya pahit, tidak ada aroma, tidak membaca Al-Quran. Jadi itu perumpamaan yang menarik ya disampaikan oleh Rasulullah SAW ya dalam Sahih Bukhari ya nomor 4732. Ya, Muslim juga ada ya, Abu Dawud. Wan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istadzkirul Quran falahu asyadu tafsiyan min sudurir rijali minan na'ami bi apa bi akliha ya. Ingat-ingatlah Al-Quran ya karena sesungguhnya Al-Quran itu sangat mudah untuk lepas ya, mudah untuk lupa ya dari hati orang-orang ya daripada unta. Naam di situ unta artinya dari ikatannya. Jadi hafalan Quran itu lebih mudah lupa dari pikiran ya atau mudah lepas ya istilahnya dibandingkan dengan unta yang diikat. Ya, unta yang diikat tuh bisa saja ya kemungkinan lepas. Nah, hafalan itu ya lebih mudah lagi untuk lepas ya daripada unta. Jadi ini menunjukkan kita harus bersungguh-sungguh di dalam menjaga hafalan ya karena penghafal itu bukan hanya sebatas kita hafal sekali lalu disetorkan kepada guru pembimbing, setelah itu sudah habis semua. Nah, tujuan menghafal itu untuk supaya dibaca setiap hari, diulang terus begitu ya, jadikan wirid bacaan Al-Qur'an. Wa Utsman bin Affan ya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini hadis yang terkenal ya. Kalau yang tadi Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya banyak. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya, Sahih Bukhari, ya Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yarfa'u bihadzal Qur'ani aqwaman wa yadau bi akharin. Sungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Quran ini kaum-kaum ya dan merendahkan dengan Al-Quran kaum yang lain. Jadi kalau orang kemudian meninggikan ya Al-Quran, menjunjung tinggi Al-Quran dengan terus membaca, menghafal, mempelajari, mengamalkannya, ya, mendakwahkannya, mensyiarkannya, ya. Jadi dia betul-betul meninggikan Al-Quran, maka kaum itu akan ditinggikan oleh Allah derajatnya. Jadi kalau kita ingin mulia, ingin derajat kita tinggi, ya kembali kepada Al-Quran. Ini baik di dunia, ya, ataupun di akhirat sudah tentu. Nah, sebaliknya orang yang mengabaikan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, ya maka akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Gitu. Nah, ini kalau kita betul meninggikan Quran, ya maka mulailah pendidikan anak misalnya dengan Al-Quran, lebih memprioritaskan Al-Quran dulu sebelum yang lain.
Kadang-kadang ya masih miris ya umat Islam tapi tidak melakukan pendidikannya dengan pendidikan Islam. Ya, jadi sejak kecil lebih memprioritaskan yang lain, belajar yang lain ya, menunjukkan lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Ya terus sejak kecil sampai dewasa tidak boleh lepas dari Al-Quran, dan kita mencari solusi pertama kali adalah kepada Al-Quran sebelum kepada yang lain-lain ya, karena Al-Quran petunjuk untuk seluruh kehidupan kita. Ya, kalau kita memprioritaskan Quran artinya kita meninggikan Al-Quran itu sehingga Allah akan mengangkat derajat ya. Karena di dalamnya ada solusi yang terbaik yang eh, lebih unggul daripada yang lain. Jadi kalau kita umat Islam ingin maju ya kembali kepada Quran dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Ya kan? Kemudian berikutnya Wa'an Ibni Abbas. Ya, apa nih yang ada suaranya dimatikan? Ya, jadi kalau umat Islam meninggalkan Quran ya tentu dia akan mundur. Ya, itu jadi misalnya lebih tertarik dengan ilmu dunia, ilmu teknologi dan sebagainya, tetap akan mundur. Ya, itu secara peradaban kalau meninggalkan Al-Quran. Nah, itu yang harus kita yakini ya. Wa anim di Abbas radhiyallahu anhu qala bainama Jibril qa'idan inda Nabi sallam, ketika Jibril duduk di samping Nabi sallam, sami'a naqidan min fawqihi, ya mendengar apa dari atasnya ya. Qala hadza babu minas sama futiha al-yawm. Jadi mendengar apa suaranya di langit. Ini pintu langit dibuka pada hari ini. Nah, jadi hadis-hadis sebelumnya itu menyebutkan tentang keutamaan Quran secara umum ya. Ya, berikutnya ini menyebutkan keutamaan beberapa surat ya, surat-surat khusus dalam Al-Quran. Lam yuftah qatu ya, tidak dibuka sama sekali illa al-yawm, kecuali hari ini. Wa nazala minhu malak, maka turunlah darinya malaikat. Faqala hadza malakun nazala ilal ardi, ya ini malaikat turun ke bumi. Lam yanzil qatun illa yaum, tidak turun kecuali hari ini. Wasallama ya, maka mengucapkan salam. Waqala abshir binuraini, bergembiralah dengan dua cahaya. Uti tahuma, engkau diberikan keduanya. Lam yu'tahuma nabiyun qablaka, tidak diberikan seorang nabi pun sebelummu, yaitu Fatihatul Kitab, ya Al-Fatihah, wa khawatimu suratul Baqarah, dan akhir surat Al-Baqarah. Ya. Lan taqra'a biharfin minhuma illa utitahu. Kau tidak membaca ya huruf dari keduanya kecuali engkau akan diberikan. Nah, ini keutamaan surat Al-Fatihah dan akhir surat Al-Baqarah ya, yang dari lillahi ma fis samawati wal ardh. Wa Nabi Mas'ud Al-Ansari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara hatain al-ayatain min akhir surat Al-Baqarah fi lailatin kafatahu. Siapa yang membaca ayatain, dua ayat dari akhir Al-Baqarah, surah Al-Baqarah pada satu malam, maka itu cukup baginya. Wa Nabi Al-Bahiri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iqra'ul Baqarah fa inna ahdaha barakah wa tarkaha hasra wa la yastati'ul batala. Baca surah Al-Baqarah, nah ini berarti secara lengkap ya surah Al-Baqarah. Kalau yang tadi bagian akhirnya, eh, karena sesungguhnya mengambilnya itu adalah keberkahan, meninggalkannya adalah kerugian, dan tidak bisa
Al-batalah di sini maksudnya adalah di sihir ya, sihir mengganggunya. Wa Nabi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kalian jadikan rumah kalian itu adalah kuburan. Inna syaitana yafiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Ya. Nah, jadi yang membaca siapa ya? Penghuninya ya, penghuninya. Yang sampai dipahami pas mau pas menempati rumah baru, justru malah mengundang orang ya. Jadi yang harus membaca ya penghuninya, tidak hanya pada saat pertama saja, tapi artinya dibaca apa namanya ya terus menerus begitu ya. Ketika dibaca ya kok setan lari, ketika tidak dibaca ya setan datang lagi ya mengganggu ya. Wa an Ubay bin Ka'bin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bal mundir atadri ayu ayatin min kitabil ma'aka azam. Wahai Abul Mundir, apakah engkau tahu ayat apa dalam kitab Allah yang paling besar? Qultu eh, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, ini ayat kursi ya. Qala ya fadaraba fi sadri, beliau menepuk ya dadaku wa qala liyahnikal ilmu ya Abul Mundir. Yahnika itu maknanya hani'an laka. Ya, apa namanya? Suatu kenikmatan untukmu ya dengan ilmu ini ya wahai Abul Mundir ya. Jadi Rasul memuji kepada Ubay ya bin Ka'ab ya atau Abul Mundir dengan mengetahui bahwa ayat yang paling agung dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Ini menunjukkan keutamaan ayat kursi. Sahih Muslim ya, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Musnad, Al-Baghawi ya ada. Ayo Nawas bin Sam'an qala la sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yu'ta bil Qur'an yaumil qiyamah wa ahlihi ya alladzina kanu ya'maluna bihi. Didatangkan Al-Qur'an pada hari kiamat itu dan ahlinya yang selalu bersama dengan Al-Qur'an yang mereka dulu mengamalkannya. Jadi tidak hanya membaca saja. Jadi sini ya'maluna bihi ya jelas. Tidak cukup dibaca karena Al-Quran kan petunjuk ya hudan. Yang namanya petunjuk ya harus dibaca, dipelajari, diamalkan, didakwakan. Ya itu namanya petunjuk. Ya, maka di sini jelas ya mengamalkan ya, isi surah Al-Baqarah. Maka Al-Baqarah dan Ali Imran datang. Ya, jadi mengamalkan Al-Quran ini kan secara umum mengamalkan Al-Quran. Lalu disebutkan secara khusus Al-Baqarah dan Ali Imran. Ya wa daraba lahum Rasulullah salah satu amsal Rasulullah membuat tiga perumpamaan ya bagi keduanya bagi Al-Baqarah dan Al-Imran itu manasituhunna ba'du aku tidak melupakannya setelah itu qala ka'annahuma ghamamatan ya auzullatan ya seperti dua awan atau dua naungan sawadawan ya yang hitam bainahuma syarqun. Di antara keduanya ada cahaya, daun ya. Karena furqan min tairin shawab. Keduanya dua gerombolan ya dari burung ya yang berbaris. Tohajuna an sahibihima. Ya, yang keduanya Al-Baqarah itu membela ya sahabatnya. Ini menunjukkan keutamaan surat Al-Baqarah dan Ali Imran.
Wa Nabi Darda anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hafidha asyra ayatin min awali suratil kahfi usima minad dajjal. Ya, siapa yang menghafal atau menjaga 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi, maka dia akan terlindungi dari Dajjal. Ya, tidak hanya membaca, tapi betul-betul menghayati ya isi maknanya. Karena di dalamnya ada kisah Ashabul Kahfi, ya jadi artinya itu jadi teladan ketika menghadapi Dajjal, ya seperti yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi, yaitu menyelamatkan diri. Ya, keimanannya itu ya bersembunyi di gua. Artinya ketika Dajjal keluar, kita harus menyelamatkan diri, tidak boleh apa namanya menemuinya ya, karena memang fitnahnya sangat besar, akan tertipu. Jadi seperti halnya Ashabul Kahfi yang bisa menyelamatkan keimanan dari Dajjal. Jadi tidak hanya dibaca, maksudnya dihayati, diamalkan. Wa Nabi Darda anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Qul huwallahu ahad itu menyamai sepertiga Al-Qur'an. Ya. Ini bukan secara lafadznya ya. Kalau lafadz kan ya hanya beberapa ayat. Jadi tidak bisa kita misalnya membaca 3 kali Al-Ikhlas sudah khatam Quran berarti sepertiganya kan. Tidak seperti itu. Jadi maksud dari sepertiga ini memang adalah eh, 1/3 dari isi kandungan. Jadi isi kandungan Quran itu kan ada 3 kalau dirangkum. Yaitu akidah, hukum, dan kisah. Ya kan? Nah, Al-Ikhlas ini membahas 1/3 pembahasan tadi, yaitu akidah. Jadi inti akidah itu ya ada di surat Al-Ikhlas ini. Tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa an Uqbah bin Amirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alam tara ayatin unzilat alayya yara lam yura mislahunna qattu qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Bahkan kau melihat ayat-ayat yang diturunkan kepadaku yang tidak dilihat yang semisal dengannya apa satu pun ya, yaitu qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini menunjukkan keistimewaannya ya. Jadi, maka dengan ada keistimewaan-keistimewaan ini kita bisa lebih sering ya di dalam membaca ya, untuk berharap mendapat keutamaannya ya, keberkahannya, walaupun ya semua Al-Quran juga mengandung keutamaan, keberkahan. Ya makanya beberapa ayat ini kan kita baca lebih sering ya, misalnya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya, kita baca sebelum tidur atau setelah sholat misalnya ya, ada hadis-hadis lain yang menunjukkan ya akhir Al-Baqarah ya ayat kursi dan sebagainya. Nah itu diantaranya saja ya tentang keutamaan ya beberapa Al-Quran. Ini juga di tafsir-tafsir lain ya sering juga disebutkan di mukadimahnya ya, di Ibnu Katsir misalnya, Al-Qurtubi ya, itu bisa dibaca yang lebih panjang, tapi ini hanya sebagian saja ya, sebagai gambaran ya dengan usul tafsir atau mukadimah tafsir ini kita mengetahui gambarannya sebelum kita mempelajari tafsir. Nah itu ya sudah selesai pembahasan mukadimah. Ibnu Juzai 12 mukadimah ya yang disusun secara rapi. Nah di bagian duanya itu beliau menyebutkan kosakata Al-Quran. Nah, ini ibarat kamus ya. Gitu. Ini tinggal di kamus ya. Jadi ini mukadimah saniyahnya itu fi tafsiri ma'anil lughat
tentang tafsir mana-mana bahasa. Ya, ini bisa menjadi ilmu tersendiri, namanya ilmu mufradat Al-Quran. Ya, seperti halnya para ulama lain juga ada yang menulis mufradat Quran ini. Ya, seperti diantaranya Ar-Raghib Al-Asfahani ya, menulis kitab apa? Al Al-Mufradat fi Gharibil Quran ya. Itu juga jadi kamus kosakata yang terdapat di dalam Al-Quran. Di sini juga Ibnu Juzai menuliskan ya nadhkuru fi hadhil muqaddimah al-kalimat allati yaktsuru dauruha yang banyak eh, ber, beredar berulang di dalam Al-Quran au taqau fihi fi maudi'ain fa aktsar atau terletak pada dua tempat ya, minimal dua tempat atau lebih minal asma wal af'al wal huruf baik itu isim, fi'il atau huruf. Wa idza majama'na fi hadzal bab bi risalasi fawaida. Nah, kami kumpulkan di bab ini ya itu untuk 3 faidah. Ihdaha yang pertama taisiruha lil hifdzi memudahkan untuk menghafal. Fa inna waqat fil Quran mutafarriqatan ya terdapat dalam Al-Quran secara terpisah. Fajam'uha ashal libyan. Mengumpulkannya itu lebih mudah untuk menghafalnya. Itu faedah yang pertama ya, memudahkan menghafal. Yang kedua, sanil yakuna hadzal bab kal usulil jami'ati lima'ani tafsir. Ya, bab ini seperti pokok yang jami'ah yang mengumpulkan untuk mana-mana tafsir kama anna tawali fal qiraat sebagaimana eh, penulisan penyusunan kitab-kitab qiraat jumiat fiha dikumpulkan di dalamnya al-usul mutarida wal katsira daur. Al katsiratud dauri ya. Ini mudhof ilaih tapi mudhofnya ada alif lam ya. Ini disebutnya mudhof ghair mahdoh ya. Sebenarnya dijelaskan dalam Alfiah. Ya, jadi seperti halnya ilmu qiraat di sana ada usul yang apa bisa diterapkan ya mutaridah itu kepada yang lain. Maka di sini disebutkan kosakata Al-Qurani ya sebagai seperti halnya usul yang terkumpul di dalamnya mana-mana tafsir. Wasalisa yang ketiga ikhtisar ya meringkas panastagni bidzikriha. Ya jadi di antara cara beliau meringkas tafsir yang beliau tulis ini adalah menuliskan terlebih dahulu untuk menjelaskan kosakata yang sering muncul sehingga nanti dalam penafsiran tidak mengulangi lagi. Panastagni bidzikriha huna ya cukup menyebutkan di sini andzikriha fi mawadiyah min Al-Qur'an huwa tatwili bi tikrariha. Ya, jadi tidak menyebutkan lagi di tempat-tempat ya di dalam Al-Quran karena khawatir terlalu panjang ya dengan mengulangnya. Makanya nanti ketika kita membaca tafsir at-tahsil ini ada kosakata yang tidak dijelaskan karena memang sudah dijelaskan di kamus ini. Warubama nabahna an ala ba'diha lil hajar barangkali atau terkadang kami memberi peringatan ya atas sebagiannya ya karena ada kebutuhan kepada hal itu waratabna fi hadzal bab ala hurufil mujam. Nah, kami susun di bab ini sesuai dengan huruf-huruf mujam kamus. Pamalam yajid tafsir kalimatin fi min Quran. Siapa yang tidak menemukan tafsir kata di tempatnya di Al-Quran falyanzurha fi hadzal bab. Maka lihat di bab ini. Wa tabarna fi hadzal huruf al harf alladhi yakunu faul kalimah wa huwal asli. Nah, kami apa anggap atau jadikan pedoman ya dalam huruf-huruf yaitu huruf yang pada pak kalimat ya di awal. Dunal huruf zawaid di awal kan bukan huruf tambahan di awal kalimat. Jadi beliau menyusun urutan huruf hijaiyah itu dilihat dari huruf pertamanya ya. Nah, ini yang memudahkan kita ya untuk susunan sekarang. Karena ada juga kitab-kitab yang disusun
mengikuti huruf hijaiyah, tapi dari huruf terakhirnya yang ketiga itu agak sulit ya. Susunan yang seperti itu ya. Kalau sunan ini ya kan mudah ya. Nah, ini bisa dibaca sendiri saja karena ini kamus. Misalnya huruf hamzah, ayah, laha maknayan. Ada dua makna. Ahaduhuma ibrah wa burhan. Ya, itu ibrah dan burhan ya. Argumentasi wasani yang kedua ayat min Al-Quran. Jadi kata ayat itu ada dua makna. Bisa pelajaran atau apa namanya bukti ya. Bisa juga ayat dari Al-Quran ya. Wahia kalam mutasir ilal fasilah. Itu bersambung ya dan sampai kepada pemisah wal fawasil ya rusul ayat. Pemisahnya itu adalah ujung-ujung ayat. Lalu nanti ata biqasr hamzah maknahu jaa ya. Datang, mudhari'u ya'ti, mudhari'nya ya'ti wa masdaruhu ityan. Wa ismul fa'il minhu atin wa ismul maf'ul minhu ma'ti. Minhu qaulu ta'ala wa'duhu ma'tiya. Wa ata bimadil hamzah dengan memanjangkan hamzah ma'nahu a'ta memberi. Mudhari'uhu yu'ti, ata yu'ti af'al fi'lu ya wa masdaru itan. Wa ismul fa'il mu'tin wa ismul maf'ul mu'tan wa minhu wal mu'tuna zakah. Aba ya'ba ai imtana'a aba wastakbara misalnya kan. Nah, itu enggan menolak. Ya, asar syai baqiyatuhu sisa wa amaratuhu dan tandanya wa jam'uhu asar ya wal asar aidan al hadis. Asar juga bisa bermakna hadis pembicaraan. Wa asarati minal ilmin ya baqiyah. Ya, asar di sini baqiyah. Sisa wa asarul arda harrasuha ya membajak ya bumi. Wa asaru rajul syai yu'asiru asaru rajul syai yu'siruhu faddalahu mengutamakannya. Wa yu'siruna ala anfusihim misalnya walau kana bihim khasasah. Ya ismun janbun wa minhu asim wa asim ay mudznib ya, orang yang berdosa. Nah, jadi ini kamus ya, kamus kosakata kita baca ya sendiri untuk mengumpulkan mana-mana jadi ilmu tersendiri, ilmu kosakata Al-Quran. Itu lebih lengkap lagi misalnya karya Ar-Raghib Al-Asfahani tadi ya, Al-Mufradat fi Gharibil Quran ya. Jadi kita cukupkan untuk pembahasan usul tafsir dari Muqaddimah kitab Ibnu Juzai ya. Kalau ada yang ditanyakan. Baik, cukup ya insya Allah ini mudah-mudahan menjadi ilmu pengetahuan kita untuk memahami dasar-dasar dalam ilmu tafsir ya yang diperlukan. Ya begitu. Jadi lihat saja itu tentang kosakata Al-Quran. Syukran ala ihtimamikum. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.